sasaran utama PDPB tuh kayak pemilih baru, pindah domisili atau TNI Polri yang yang pensiun atau yang masuk. Di Bulungan ini juga masuk kategori sebagai pulau terluar. Itu namanya Hmm, Kecamatan Pulau Bunyung. Suku Punan Batu. suku Mereka di Punan. dalam hutan itu tinggal, tidur, berkembang di dalam hutan, di dalam batu di sana. PDPB ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan publik bahwa setelah pemilu atau pilkada KPU itu tidak bekerja gitu. Halo teman pemilih, jumpa lagi di podcast Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bersama saya host podcast kali ini, Nur Aziza. Kita akan membicarakan mengenai pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB ini adalah kegiatan KPU yang dilakukan pasca pelaksanaan pemilu dan pilkada. PDPB ini dilakukan KPU secara berjenjang dari KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi hingga KPU RI. Sudah hadir secara daring anggota KPU Kabupaten Bulungan sekaligus Ketua Divisi Data dan Informasi, Bapak Mistang. Halo Bapak, apa kabar Pak? Halo Mbak Nur, Iya Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah baik ya sehat. Pak. Alhamdulillah. Oh iya Pak, kita kenalan dulu ya Pak, biar teman pemilih yang nonton nantinya bisa tahu Bapak Mistang ini menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Bulungan tuh sejak kapan? Terus apakah pernah menjadi penyelenggara pemilu sebelumnya? Boleh diceritakan Pak? Ya, makasih Mbak Nur. Ini panggilnya Mbak Nur atau Mbak Aziza nih? Iya, ada dua Pak. Mbak Nur aja ya. Iya, siap Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam hal ini bagian Humas KPU RI karena telah mengundang kami dalam rangka podcast. Sebelumnya perkenalkan Mbak Nur, Iya Pak. saya Mistan. Kalau di KPU saat ini itu menjabat sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kemudian sejak di KPU itu di tahun 2019 pertama kali bergabung di KPU. Sampai dengan sekarang ini sudah masuk periode kedua Wih. di KPU. Periode kedua di KPU dan posisi divisi dari periode pertama sampai dengan periode kedua tidak berubah nih Mbak Nur. Oh, fokusnya sama ya Pak. Memang tenangnya ngolah data ini kalau di KPU ini karena memang punya tantangan tersendiri lah pengolah data. Berarti sama juga ya Pak, Kemudian, Kap Bulungan juga ya sebelumnya ya, periode sebelumnya. ya betul, betul Mbak Nur. Kemudian kalau bicara pengalaman menjadi penyelenggara, saya bergabung atau terlibat dari penyelenggara itu sejak masih kuliah, masih masih mahasiswa. Itu kalau saya ingat di tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Jadi momentum itu adalah momentum pemilu sekaligus pilkada. Oh, sama kayak 2024 ya Pak. Sama posisinya dengan tahun 2024 ini, cuma posisi provinsinya itu berbeda. Karena Hmm. di tahun itu 2013-2014 itu Bulungan ini masih ikut atau masuk di Provinsi Kalimantan Timur. Oh, Belum malah bukan Kaltara di ya Pak ya. Kalimantan Utara waktu itu. Dan dan jadi penyelenggaranya waktu itu saya bukan di ad hoc KPU, malah jadi ad hoc di Bawaslu. Hmm. Kalau dulu itu kan belum Bawaslu namanya, istilahnya dulu itu dia Panwasko, pengawas kota, Panwaska, pengawas kabupaten. Istilah pengawas di desa dan kelurahan itu juga berbeda dengan sekarang. Kalau dulu waktu saya masih di pengawas tahun 2013 namanya itu PPL, Panitia Pengawas Lapangan. Kalau sekarang ini kan di Bawaslu pengawas desa itu namanya PKD, pengawas Hmm. desa dan kelurahan di seperti itu Mbak Nur. Kalau Oh, pengalaman.
Oke, berarti Bapak Nah, udah berpengalaman banget nih, apalagi di Bulungan ya, udah 2 periode ya Pak. ya, Udah itu sama lagi, menjabatnya divisinya ya yang divisi sama. divisi yang sama, kayaknya nggak mau pindah-pindah ini divisi. Berarti udah paham ya Pak, di sana kondisi geografis, kondisi demografisnya seperti apa kira-kira Pak? Ya, jadi Kabupaten Bulungan ini, Mbak Nur, dan juga pemirsa podcast KPU RI, memang bagian daripada Kalimantan Timur dan sekarang sudah berdiri sebagai salah satu ibu kota di Provinsi Kalimantan Utara. Jadi Bulungan ini adalah ibu kota dari Provinsi Kalimantan Utara. Nah, letak geografis Kabupaten Bulungan ini memang kalau kita hitung secara luasan kurang lebih 13.181,92 kilometer persegi luasannya. Wah, luas juga. Dan memang kalau geografisnya ya ada sih gunung, cuma tidak seluas seperti wilayah pegunungan yang ada di kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Utara. Ini kalau istilah kita di Kabupaten Bulungan ini ada wilayah hulu, ada wilayah hilir. Ada Apa tuh wilayah Pak? hulu. Nah, kalau di wilayah hulu ini memang apa namanya, satu desa ataupun kecamatan yang memang apa namanya, eh, letaknya itu di bagian pegunungan lah. Cuma memang Oh, di sana itu tidak terlalu banyak gunung. cuman Eh, jauh ya Pak? Memang agak jauh kalau dari jarak tempuh dari kecamatan hitungan ramainya atau kabupaten dalam satu kecamatan yang ramai itu kurang lebih 2 sampai 3 jam perjalanan. Hmm. Itu harus menempuh melalui sungai. Oh, nyebrang ya Sungai Pak? ya, ya nyebrang lewat sungai. Dan Bulungan ini memang dari sisi batas itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Hmm. Langsung berbatasan darat ya. Dan untuk menempuh ke Kabupaten Bulungan ini saat ini memang ada sesudara lewat pesawat juga, kemudian laut dan sungai seperti. Oke, kalau demografisnya sendiri gimana Pak? Pemilih di sana Pak? Kalau demografis tentu saya pikir sama dengan kabupaten ataupun wilayah-wilayah lain, Mbak Nur. Tentu demografis ini setiap tahunnya itu, atau bahasa kita kalau di pemilu per 5 tahunnya itu pasti bertambah, gitu. Hmm. Pasti bertambah. Karena kalau dari historis apa namanya, data pemilihnya Kabupaten Bulungan ini sampai dengan pasca Pilkada 2024 kemarin, lumayan signifikan kenaikan. Saya ingat waktu masih pertama kali di KPU, masuk KPU 2019 sekitar 90 ribuan. Kalau saat ini terakhir di Pilkada itu kita sudah menghampiri 116 ribu pemilih Wih, saat ini. Jadi kalau bicara demografi ini memang setiap tahunnya itu bertambah dia, bertambah. bertambah Walaupun tidak bisa pemilihnya ya kita Pak? nafikan kekurangan apa namanya dari pemilih itu, kan pergerakan penduduk ini kan juga kita tidak bisa batasi dia. Ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang meninggal dan seterusnya. Iya, betul itu Pak. Memang Makanya yang KPU menggelar ini Pak, PDPB. Biar ya, datanya semakin akurat dan valid. ada berkelanjutan terus nih. Betul Pak. Nah, gimana Pak kalau di Kap Bulungan nih? Proses PDPB-nya selama ini gimana Pak? Kalau PDPB kita ini alhamdulillah berjalan dengan baik, Mbak Nur, karena memang saya mungkin bicara hubungan antara lembaga dulu. Pertama, kalau KPU Bulungan dengan pemerintah dalam hal ini di Dukcapilnya kita sangat baik sekali, sehingga sumber data awal yang dari Kemendagri itu untuk kita cermati lebih lanjut lagi dari pihak Capil itu sangat terbuka dengan kita. Ketika Alhamdulillah. misalnya ada data yang kita anggap, karena dalam tanda kutip ya kita ragu terhadap data itu, ya kita koordinasi dengan uh, Distrik Capil, mereka terbuka untuk sama-sama kita mencermati data itu. Memang kalau di Kabupaten Bulungan ini dalam rangka PDPB ini itu tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lakukan pada DPP sebelumnya. Dan menurut kami sedikit banyaknya apa namanya terhadap data yang kita mutakhirkan itu juga terjadi peningkatan. Karena Hmm. saya ingat sekali
terakhir itu di tahun 2020 kita melaksanakan pilkada. Setelah itu kemudian baru diberlakukan PDPB ini. Iya, Pak. Dari 96.000 jumlah DPT pilkada tahun 2020, begitu masuk PDPB kita hampir 2 tahun, data pemilih Kabupaten Bulungan itu naik menjadi hampir 111.000. Itu hasil pemutakhiran data berkelanjutan yang dilakukan pasca pilkada tahun 2020 itu, Pak. Jadi Seperti selalu itu. naik ya Pak itunya, Ya, pemilihnya. apalagi saat ini salah satu di Kabupaten Bulungan ini kan punya PSN, proyek strategi nasional KIPI. Jadi jumlah penduduk yang masuk pada kecamatan di mana KIPI itu berdiri juga semakin meningkat, semakin bertambah di sana. Dan tinggal nanti kita menyambut menyambut bola itu, kita belum bisa melakukan proses pemutakhiran. Cuma memang saat ini Mbak Nur, untuk proses pengolahan data pemilih ini kan dalam rangka PDPB, yang kita proses adalah data yang diturunkan oleh KPU RI. Nah, tapi KPU RI tidak eksklusif dalam hal ini, karena kenapa? Kita membuka posko pelayanan di kantor. Oh, Ketika misalnya jadi ada di kantor ya Pak poskonya? kita di kantor, karena Oh, ini masih kita agak terbatas dengan anggaran, sehingga untuk pusat pelayanan itu kita tempatkan di kantor KPU. iya kalau Tapi pemilu sebelumnya kan beda ya sebagai Pak? sebagai untuk penyebaran informasi, segala atau semua media yang ada di Kabupaten Bulungan itu kita lakukan sosialisasi via media sosial, bahwa PDPB sejak berapa bulan yang lalu sudah berjalan, sampai dengan tahun 2025 Desember nanti proses rekap terakhir akan dilakukan, sehingga masyarakat itu diminta sejak dari itu sampai dengan Desember nanti melakukan proses melaporkan diri. Siap Pak. Jadi Datanya. selama proses PDPB ini kita bekerja sama ya Pak, KPU Kabulungan bekerja sama Dikdus Capil, lalu membuka posko juga ya Pak, posko layanan untuk pemilih datang ya ke kantor KPU-nya ya? Ya, betul, betul. Hmm, Dan beberapa hal yang lain juga kita laksanakan, khususnya kepada aparat TNI dan juga Polri. Kita melayangkan surat ke sana dalam rangka untuk meminta data, karena biasa kalau untuk permintaan data ini kita harus resmi nih Mbak Nur. iya Kita betul nggak Pak. bisa ya komunikasi, minta data dong Pak Polisi, minta data dong Pak TNI. Jadi biar semua pekerjaan terdokumentasi dengan baik, maka kita membuat satu surat dokumen menyerahkan ke TNI Polri untuk meminta data polisi dan TNI kita yang masih aktif di sana, yang awalnya dari sipil kemudian aktif menjadi TNI dan Polri. Iya Pak. Kemudian juga yang pensiun, juga itu kita minta datanya supaya Iya, bisa menjadi pemilih baru di dalam betul DPT Pak. kita. Jadi diperbaruinya dari bekerja sama TNI Polri-nya juga ya Pak, karena kan harus menjamin hak pilihnya mereka juga ya. Ya, Meskipun betul, mereka udah pensiun tetap aja kan masih punya hak pilih setelah punya pensiun. hak pilih, sama-sama punya hak pilih. Oke Pak. Pak, kalau di sana hal-hal unik pas PDPB ada nggak sih Pak? Kayak misal datang ke rumah atau gimana melakukan pencocokan penelitiannya? Oke, untuk saat ini pasca rekapitulasi atau pleno terbuka triwulan kedua, saat ini kita masih pencermatan by data, Mbak Nur. Oke Pak. Memetakan wilayah mana, karena gini, Kabupaten Bulungan ini dia punya 10 kecamatan, kemudian 81 desa kelurahan, dan letak kecamatan ini itu berjauhan. Ada di Bulungan ini juga masuk kategori sebagai pulau terluar, itu namanya Kecamatan Pulau Bunyung. Kalau dihitung jarak tempuh, karena di sini juga ada nama kota Tarakan, justru lebih dekat dari Tarakannya itu ke Kecamatan Bunyungnya, itu nggak sampai 1 jam. Justru Oke. kalau kami yang mau ke kecamatan itu harus menempuh waktu itu kurang lebih hampir 2 jam setengah, karena kami harus ke Kota Tarakan dulu. Setelah itu dari Kota Tarakan baru lanjut ke
Kecamatan Bulungan. Itu via speed lewat laut, jalur sungai, kemudian menempuh lewat jalur laut lagi. Seperti Oke. itu. Jadi punya tantangan tersendiri bagi kami untuk melakukan proses pemutakhiran yang memang wilayahnya itu agak berjauh. Jauh ya Pak. Kalau Beda pas pemilu sama pilkada kan ada badan ad hoc ya ya, Pak, ada Pantarli yang ya, membantu. kalau di PDPB ini kan yang menurut kita yang Iya, melaksanakan betul. kampanye. Kalau ini kan Alhamdulillah, bener-bener dari source dari KPU-nya sendiri ya Pak. ya, tapi alhamdulillahnya teman-teman ad hoc kita yang lalu, Mm-mm. teman-teman ad hoc kita pilkada itu sampai sekarang masih sangat membantu kita itu. Oh, jadi masih aktif Kalau ya Pak mereka meskipun. kalau ada data yang kita mau mau cek karena belum bisa turun ke kecamatan yang jauh, kita komunikasi dengan mereka, mereka mendukung, mereka support kita. Masuk karena beberapa data yang sudah kita turunkan ke kecamatan sudah dapat respon balik dari mereka dan siap kita apa namanya mereka untuk masuk di triwulan ketiga nantinya. Wah, alhamdulillah banget Pak dibantu sama badan ad hoc-nya Pak, Ya, meskipun udah bukan badan ad hoc yang sekarang, tapi yang kemarin kan masih bisa membantu ya Pak. bisa membantu mereka. Iya Pak, alhamdulillah banget. Nah Pak, kalau di sana daerah hutan ada ya Pak, kayak pemilih di dalam hutan gitu, dia tinggal di dalam hutan. Nah, itu bisa diceritakan nggak Pak? Ya, kalau di Kabupaten Bulungan ini ada Mbak Nur, Mm-mm. itu di salah satu kecamatan di apa namanya di Kecamatan Tanjung Palas Timur. Itu nama desanya itu kalau tidak salah di Sajau, sebagai kategori di desa Sajau dia di sana. Jadi memang komunitas ini ataupun suku ini masuk sebagai suku yang nomaden dia. Jadi dia biasanya kebiasaannya itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi di dalam hutan gitu. Nah, saya sejak di KPU coba mencari informasi dari tahun 2019 itu karena tantangan awal waktu masuk di KPU berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih yaitu di komunitas ini. Hmm, Namanya itu adalah apa namanya suku Punan Batu. suku Mereka di Punan. dalam hutan itu Mm-mm. tinggal, tidur, apa namanya berkembang di dalam hutan, di dalam batu di sana. Nah, Wah, mereka ini biasanya kalau mau apa namanya sudah ketemu dengan orang, misalnya saya nih masuk ke sana untuk memutahirkan data ketemu. Nanti di berikutnya sebulan 2 bulan berikutnya mau ke sana lagi di tempat yang sama itu udah nggak bisa ketemu dengan mereka lagi. oh Itu kenapa pasti Pak? berpindah lagi mereka itu. Oh, Pasti mereka berpindah lagi. Artinya mereka itu emang tidak mau nomaden. tidak mau diketahui secara pasti tempat Oh. tinggal pastinya mereka gitu. Pasti mereka berpindah 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 seperti itu. Oke Pak, berarti tantangan tersendiri ya Pak Ya, untuk tantangan KPU Kap kalau Bulungannya. kalau yang lain pada saat proses pemutakhiran sih hampir sama saja sepertinya dengan kabupaten lain karena jalur sungai kemudian jalur darat yang jarak tempuhnya itu hampir 3 jam kemudian lewat sungai naik perahu yang ukurannya mungkin hanya tidak sampai 1 meter lebarnya perjalanannya jarak tempuhnya itu kurang lebih 4 jam dengan kondisi air yang sangat apa siram gitu seperti itu Mbak tantangannya. Sangat menarik ceritanya Pak. Jadi pengen ke sana Pak. Saya belum pernah ke Kaltara sih sebenarnya. Kan ada waktu karena bisa main-main ke Siap Bulu. Pak. Oke. Pak, nanti kita cerita lagi ya Pak di segmen berikutnya. Nanti kita kembali lagi di segmen berikutnya untuk berbicara mengenai PDPB di Kap Bulungan. Jangan lupa Ya, nonton terus podcast KPU di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nur Aziza, host podcast Komisi Pemilihan Umum kali ini. Kita masih bersama anggota KPU Kabupaten Kap Bulungan bersama Bapak Mistang. Kita akan berbicara lagi lebih lanjut mengenai PDPB di Kap Bulungan. Nah, masih bersama Pak Mistang, kita berbicara lagi ya Pak soal PDPB di sana lebih dalam, lebih lanjut. Nah, di sana tuh boleh diceritakan nggak sih Pak sasaran utama PDPB tuh kayak pemilih baru, pindah domisili atau TNI Polri yang yang pensiun atau yang masuk
Itu bisa ceritakan signifikan nggak Pak atau penambahan atau gimana? Oke, Mbak Nur, terima kasih. Apa namanya untuk menuju rekapitulasi di bulan September nanti, memang kalau secara keseluruhan data yang diterima oleh KPU dengan sebanyak 13.121. Jadi itu kondisi data dengan apa namanya semua kategori kalau dalam proses pemutahiran itu sudah ada. Iya. Ada data yang mungkin data DPT-nya yang perlu kami cermati saat ini, bahkan data yang turun pun masuk data DP4-nya yang harus dicermati, kemudian data meninggalnya, kemudian pindah keluarnya, Mm-mm. kemudian pindah masuknya, kemudian data potensialnya dan seterusnya. Jadi di rekap triwulan kedua kemarin beberapa kategori data ini sudah kita lakukan proses istilahnya bersih-bersih lah, bersih-bersih khususnya kepada apa namanya pemilih-pemilih dengan kategori itu pindah keluar. Oh iya Pindah. Pak. Namun pada saat rekapitulasi kemarin kita juga menerima kurang lebih hampir 2.000 data esensial, artinya data memang yang apa namanya yang baru, yang sama sekali itu belum belum mengikuti pilkada terakhir kemarin gitu. Mm-mm. Itu juga sebagian setengah separuh daripada angka yang ada itu sudah kita lakukan proses penginputan di dalam sistem informasi data pemilih ataupun di SIDAN. Nah, itulah yang kita rekap. Nah, untuk triwulan ketiganya nanti ini masih tersisa sekitar kurang lebih 9.000 data dan kita sudah petakan kecamatan mana yang akan nanti kami lakukan coklik terbatas. Hmm. Kita rencanakan kalau bukan hari Selasa, hari Rabu minggu depan kita akan melaksanakan coklik terbatas bersama dengan Bawaslu, apa namanya, memilih atau melihat kecamatan mana yang terdekat. Kalau di KPU atau di Kabupaten Bulungan ini memang jumlah pemilih ataupun penduduk yang padat itu ada di Kecamatan Tanjung Selornya, Banur. Jadi Oh oke Pak. sebagian besar memang kalau kita lihat data 13.000 itu memang berada di Kecamatan Tanjung Selor, kecamatan yang paling padat itu. Jadi nanti kita melakukan cuplik terbatas di situ. Di situ ya Pak. Dan ya, dan yang itu tadi kita coba komunikasi dengan teman-teman ad hoc yang lalu di pilkada itu sampai dengan hari ini mereka juga terus melaporkan data ke kami. Kalau yang lainnya pihak apa namanya perangkat desa sampai dengan hari ini juga kita lakukan komunikasi Hmm. karena di Kabupaten Bulungan ini sejak pilkada kemarin itu memang saya sudah membuat satu grup WA forum koordinasi data pemilih, isinya itu di dalamnya itu semua hampir masuk 81 perangkat desa di Wih, Kabupaten Bulungan. keren Pak, keren. Jadi dalam dalam hal komunikasi saya pikir melalui media WA grup ini saya pikir lebih efektif gitu. Iya Pak. Karena itu terbukti hari ini kita kirim data kemudian menyampaikan maksud dan tujuan PDPB ini walaupun di non tahapan mereka sangat mengerti, mereka Mm-mm. sangat mengerti bahwa apa namanya melakukan pemutakhiran di setiap saat itu memang sangat penting, memang sangat penting. Mungkin itu Betul Mbak Pak. Nur. Iya Pak, jadi sebenarnya KPU itu nggak bekerja sendiri ya Pak. Kita emang bekerja bersama sama stakeholder di sana, di daerah, sama Pemda, sama Ya. perangkat desa ya Pak, sama badan ad hoc yang kemarin. Bahkan kemarin kita sudah juga menerbitkan satu dokumen berupa dokumen pengumuman itu menyasar semua instansi yang mungkin punya pegawai yang memang dalam bentuk jumlah banyak gitu. Seperti misalnya di eh, kantor provinsi pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian di kantor dinas-dinas yang berada di bawah naungan kabupaten itu kita surati termasuk di tempat-tempat pelayanan seperti misalnya pelabuhan apa namanya transportasi Oh, laut ataupun sungai gitu kita pasang pengumuman itu bahwa saat ini KPU sedang melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih yang secara berkelanjutan kan. Dan betul Pak. kalau berdasarkan pengalaman kami sebelum-sebelumnya di tahun 2021 sampai dengan 2022 itu mendapatkan respon yang baik
Mbak Nur, dapatkan Alhamdulillah respon Pak. yang baik. Ya, karena Kalau di kalau di posko ini Pak, di kantor KPU gimana Pak antusiasmenya? Ada yang datang kah untuk menanyakan datanya mereka atau gimana Pak? sejauh ini karena memang apa namanya proses pelayanan kita itu di media sosial di WA Group, rata-rata mereka itu mencapri langsung. Oh, langsung WA ya Pak? Informasi yang kita sampaikan itu lengkap dengan nomor kontak helpdesk-nya. Jadi Oh, oke. kalau mau konsultasi terkait dengan apa itu DPB atau PDPB bisa langsung hubungi langsung ke kita. Hanya pasti maksud dan tujuannya ini kok dilakukan pemutakhiran sementara tidak ada tahapan pilkada ataupun pemilu kan sudah selesai gitu. Jadi bukan hanya proses pelayanan pemutakhiran tapi memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan PDPB ini juga sudah kita lakukan, Mbak Nur. Betul Pak. Salah satu kerja KPU habis pemilu sama pilkada kan sosialisasi juga Pak. Ya Jadi betul. sekalian Pak ya, sekalian PDPB juga Ya, sosialisasi juga. Oke Pak. Nah, nanti kan ada Coktas ya Pak tadi ya. ya. Minggu depan ya Pak? eh, Coktas ini mungkin eh, nanti minggu depan itu kita terfokus pada mungkin dua hal kategori data dulu Mbak Nur untuk di minggu depannya yaitu berkaitan dengan eh, data pemilih pindah masuk dan meninggal. Data pemilih masuk dan meninggal. Nah, kemarin itu kita sudah dapat laporan dari teman-teman ad hoc, ada data pemilih yang masuk kategori pemilih meninggal itu ternyata orangnya masih ada di Waduh. dua kesempatan di apa di ada dua kecamatan, Kecamatan Tanjung Palas Timur kita temukan dua orang yang sudah Mm-mm. terdekat kematiannya, tapi ternyata masih sehat walafiat di sana. Kemudian di Kecamatan Sekata juga masih kita temukan. Nah ini nanti kita lakukan proses coklit apa namanya terbatasnya karena untuk mentemeskan data pemilih di Sidali khususnya kalau untuk dia meninggal harus ada dokumen otentik berupa kalau meninggal dia harus ada akte kematian Iya, betul atau Pak. keterangan dari pihak keluarga ataupun RT yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal atau ada surat meninggal dari rumah sakit itu juga kita bisa Oh, gunakan. jadi antara dua Prinsip, dokumen itu ya Pak ya? nah, prinsip pemutakhiran ini Baru itu tidak berubah dari prinsip pemutakhiran pemilu dan pilkada lalu, yaitu masih menggunakan prinsip de jure De jure, betul. bahwa eh, masuknya pemilih dan juga keluarnya pemilih di dalam DPT itu harus berbasis data, harus berbasis dokumen dia. Iya, evidence ya Pak. Buktinya tuh apa gitu. Ya, harus semua punya dokumen yang otentik gitu. Karena kita tidak mau lagi apa dibilangin bahwa KPU itu selalu menghilangkan hak pilih. Padahal tidak Sementara ya Pak. tidak, karena semua prosedur saya pikir di dalam PKPU 1 tahun 2020 itu kan sudah sangat jelas terkait dengan PDPB-nya ini gitu. Iya, Kita betul Pak. tidak pernah menghilangkan apa namanya hak pilih kecuali dalam kondisi tertentu yaitu yang diatur tadi hilangnya hak pilihnya karena dia meninggal, hilangnya hak pilihnya karena memang sudah tidak berada di Kabupaten Bulungan misalnya. Betul. Seperti itu. Dan KPU juga menghapus data itu ya berbasis fakta juga ya Ya, Pak. De jure. berbasis ini, berbasis Iya, juri. ada buktinya kalau itu Ya, emang beneran meninggal gitu. Jadi kita hapus datanya. ya, karena memang saya sangat rasakan sekali perbedaan prinsip pemutakhiran itu dari 2019 dengan sekarang gitu. Jadi memang data kita ini memang betul-betul apa namanya akurat lah, akurat lah. Iya Kalau Pak. dulu di saya masuk itu ya masih menggunakan prinsip de facto, ya orang bilang di sana ada pemilih, ya Oh, teman-teman oke. ad hoc kemudian memproses tanpa ada dokumen otentik yang lebih jelas. Dan alhamdulillah setelah itu menggunakan prinsip De de jure. jure ini, alhamdulillah secara nasional juga kita tidak pernah dipersoalkan lagi berkaitan dengan data pemilih ini. Secara nasional, Mbak, bukan cuma Kabupaten Iya, Bulungan. betul-betul Pak. Kerasa kok Pak di sini. Alhamdulillah tidak ada lagi ini isu-isu soal data pemilih pas kita pemilu sama pilkada Pak. Alhamdulillah. Karena udah Enggak, berbasis bukti. Kalau kita hapus ya ada buktinya kenapa kita hapus gitu. ya. Karena kan sekarang menggunakan aplikasi Sidali, jadi Iya, setiap kerjaan teman-teman operator itu semua terekod di sana. Terekod di sana. Masuk user aja, login di Sidali saja itu
Udah terrecord. Terrecord. Masuk operator A jam berapa itu terrecord gitu. Jadi semua pekerjaan di dalam misi dali itu kita tahu. Siapa admin, siapa operator 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Itu kita tahu semua gitu. Jadi khususnya kalau saya melihat teman-teman operator di Kabupaten Bulungan itu tidak ada yang dalam tanda kutip mau bermain dengan data pemilih ini. Betul, Semuanya Pak. bekerja sesuai dengan rules, bekerja sesuai dengan aturan. Ketika memang dia datanya tidak valid dan tidak bisa masuk kategori sebagai data pemilih, jangan dimasukkan gitu, Betul, daripada Pak. bermasalah hari. Iya, udah jelas juga di PKPU 1 tahun 2025 ya, Pak. Ya, Udah jelas semua tuh ketentuannya. Jadi operator pasti udah mantep lah, Pak, kerjanya. Luar biasa kerja-kerjanya, Pak. lalu ada. Oh iya, Pak, nanti pas Coktas itu kira-kira pemilih harus menyiapkan apa ya, Pak, dari pemilihnya ketika didatangin KPU Kabulungannya? Nah, apa namanya, dokumen yang harus disiapkan ini juga sudah kita sampaikan kepada publik bahwa ya walaupun tidak ada petugas pantarli, kemudian nanti kita akan urus secara terbatas, tetap apa namanya, menyiapkan atau menggunakan dokumen seperti pada saat pemilu atau pilkada. Itu berupa apa namanya, KTP dan juga KK. Kan di PKPU pemutakhiran pilkada kemarin itu ada tambahan, itu dia data kependudukan. Iya, Pak. Artinya dokumen, kebutuhan dokumen untuk memutakhirkan data ini saya pikir sudah sangat fleksibel sekali gitu. Walaupun sebenarnya apa namanya, masih ada beberapa kekurangan, tapi itu implikasinya pada saat hari H pemungutan suara. Oke, Pak. Misalnya pemilih tidak boleh menggunakan kartu keluarga di dalam TPS. Karena yang diatur di dalam ketentuan itu adalah KTP elektroniknya, bukan apa namanya, dokumen kartu keluarga ataupun dokumen itu sudah diatur. Makanya Oke. dulu sering terjadi perdebatan Iya, Pak. kepada warga pemilih, kok kami didata menggunakan KTP ataupun KK, tapi pada saat masuk ke TPS kita tidak bisa menggunakan KK gitu. Itu Jadi sering jadi perdebatan gitu tuh Mbak Nur. Sering KPPS-nya kita. juga bingung kayaknya, Pak. Jawabnya gimana ya? Ya, lagi kalau KPPS-nya ini bukan petugas dari apa, bukan petugas Pantarli sebelumnya, Iya, jadi itu tidak pasti ngerti. kewalahan untuk Iya, menjawab. bener, Pak. Tapi hal biasa sih, Pak, itu kalau ada pertanyaan itu namanya juga Betul, masyarakat ya, Pak. Nanti mungkin betul. juga pas Coktas mungkin pertanyaannya muncul, Pak. Ini mau pemilu lagi ya, Pak? Apa kapan nih pemilunya udah didata dari sekarang? Nah, Ya, itu itu tugasnya betul Mbak Nur, kita. itu betul. Di awal-awal kan Februari turun data, Iya, Pak. Maret, sekitar April, Mei, saya udah buat flyer, kemudian share di grup-grup, WA grup dan seterusnya. Mm-mm. Itu udah nanya tuh. Jadi kita mau pilkada lagi atau gimana nih? Saya bilang enggak, karena memang sesuai ketentuan, bahkan bukan Iya, hanya di sesuai PKPU, undang-undang juga undang-undang udah mengamanahkan kita, itu iya betul, undang-undang Pak. 2017 itu tentang pemilu itu mengamanahkan kita untuk melakukan proses pemutakhiran data secara berkelanjutan. Betul itu, Pak. Jadi Jadi emang supaya kerjanya tuh ya nggak hanya pas pemilu sama pilkada, Pak. Kita ya, juga kerja setelah itu. ya, makanya sebenarnya PDPB ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan apa namanya, publik, bahwa setelah pemilu atau pilkada KPU itu tidak bekerja gitu. Nah, adanya PKPU 1 2025 ini atau PDPB ini, itulah jawabannya sebenarnya, bahwa KPU begitu selesai pemilu atau pilkada itu tidak diam. Kita melaksanakan, memutakhirkan dan seterusnya sampai dengan apa namanya, tahun 2025. Betul, Pak. Oke, Pak. Nah, terakhir nih, Pak. Kira-kira ada pesan nggak buat pemilih, Pak? Bisa dari bahasa dari Kap Bulungannya gimana, Pak? Pakai bahasa daerah. Nah, kalau bahasa daerahnya ini saya nggak hafal, Mbak Nur. Jadi kita Oke, oke, pakai oke. saja gitu. Karena kalau di apa namanya, di Kabupaten Bulungan ini kan suku Bulungan dan Kidung gitu. Jadi memang hegemoni, ada Jawa dan seterusnya itu banyak di sini. Jadi mungkin pakai bahasa Indonesia aja kali Oh, Mbak. boleh, Pak. Boleh, boleh. Nggak apa-apa, Pak. Baik, terima kasih Mbak Nur dalam kesempatan podcast KPU RI ini, apa namanya, bahwa
KPU, khususnya KPU Kabupaten Bulungan tidak bosan-bosannya terus mengajak kepada seluruh warga ataupun masyarakat Kabupaten Bulungan eh, menggunakan kesempatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di tahun 2025 ini untuk mengupdate identitas ataupun data pemilihnya. Saya pikir proses pemutakhiran ini sangat penting untuk menunjang kualitas data pemilih kita di pemilu yang akan datang, sehingga dalam kesempatan ini KPU Kabupaten Bulungan membuka pelayanan untuk proses pemutakhiran. Nah, mari sama-sama seluruh warga Kabupaten Bulungan kita gunakan waktu dan kesempatan ini untuk terus memperbarui dan memperbaiki data kita untuk mengusung pemilu di tahun 2029. Terima kasih, Pak Nur. Yes, terima kasih Bapak sudah menceritakan banyak hal soal PDPB di Kap Bulungan. Terima kasih sudah berbincang-bincang di podcast KPU, Pak. Semoga tidak kapok ya, Pak. Terima kasih juga, Pak Nur. Oke, Pak. Teman pemilih, terima kasih telah menonton podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian podcast KPU Republik Indonesia. Podcast KPU terdepan berbicara kepemiluan. Bye-bye!